Indonesia memiliki hampir 100.000 kilometer garis pantai, dan 65% dari wilayah Indonesia adalah perairan atau laut yang airnya bisa diolah menjadi garam. Namun, Indonesia masih saja mengimpor garam, utamanya dari Australia dan India. Padahal negara-negara tersebut mempunyai garis pantai yang jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional menetapkan bahwa paling lambat tahun 2024 produksi garam dalam negeri harus mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan garam dalam negeri, baik untuk konsumsi, industri makanan, industri kesehatan, maupun industri kosmetik. Pencapaian target tersebut kelihatannya masih jauh panggang dari api. Untuk tahun 2024 saja, pemerintah memutuskan masih akan mengimpor 2,4 juta garam, sebuah jumlah yang sangat besar. Kebutuhan garam Indonesia memang terus meningkat dari 3,5 juta ton pada tahun 2016 menjadi 5 juta ton pada tahun 2023. Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat produksi garam nasional sebesar 2,5 juta ton. Target produksi tersebut tentu saja masih lebih rendah daripada kebutuhan. Sebenarnya alasan utama kita masih mengimpor garam adalah untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Garam industri memiliki spesifikasi yang berbeda dengan garam konsumsi rumah tangga. Walaupun batas logam berat dalam garam kita sudah memenuhi syarat garam industri dengan batas di bawah 400 ppm, kadar NaCl-nya masih di bawah 94%. Sedangkan garam industri memang memerlukan kadar NaCl minimal 97%. Ternyata garam dengan kualitas tinggi ini lebih banyak ditemukan di daerah pegunungan. Itulah mengapa negara-negara seperti Cina, Amerika Serikat, India, dan Australia yang notabene mempunyai garis pantai yang lebih sedikit daripada Indonesia bisa menjadi produsen garam terbesar di dunia. Jadi jelas ya bahwa garam tidak selalu terkait dengan laut. Skala produksi Indonesia juga rendah, sehingga harga rata-rata menjadi tinggi dibandingkan negara pengekspor garam. Per tahun 2023, Indonesia hanya memproduksi 2,5 juta ton, sementara negara lain seperti Australia bisa mencapai 14 juta ton. Peningkatan produksi dalam negeri masih menghadapi beberapa kendala, meliputi waktu produksi yang panjang, biaya yang besar, infrastruktur yang kurang memadai, pengujian, dan tantangan cuaca. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya sudah memiliki program pengembangan usaha garam rakyat untuk mengatasi hal tersebut. Namun pada tahun 2024 program tersebut ternyata sudah tidak ada. Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak lagi mengelola anggaran untuk program tersebut. Jadi tidak jelas bagaimana cara memenuhi target swasembada garam. Di sisi lain, petambak garam kekeh mengatakan bahwa pemerintah menetapkan impor terlalu banyak yang dapat menyebabkan suplai berlebihan dan dapat memicu jatuhnya harga garam. Ada juga masalah lain yang dikeluhkan petambak garam. Ada dugaan garam impor yang seharusnya untuk industri merembes ke segmen konsumsi yang merupakan pasar bagi garam produk dalam negeri. Diduga garam impor dikemas oleh produsen dalam negeri dan dijual sebagai garam konsumsi premium dengan harga lebih mahal daripada garam lokal. Stok garam konsumsi sebenarnya masih melimpah pada tahun 2024 akibat tidak optimalnya penyerapan. Tidak terserapnya garam rumah tangga dan industri secara optimal membuat petambak garam merugi. Pada Juli 2024, harga garam produksi lokal di sentra-sentra produksi utama di Indonesia seperti Madura bahkan turun hingga Rp700 per kilogram. Belum adanya sistem data nasional terpadu untuk produksi, konsumsi, dan impor garam memperburuk keadaan karena data masih tersebar di berbagai instansi. Padahal ketersediaan data yang valid penting untuk mengukur kebutuhan garam, merencanakan impor dengan tepat, dan mencegah perembesan garam impor industri ke konsumsi. Hingga hari ini, produksi garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, terutama garam industri. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, impor garam masih perlu dilakukan. Arah kebijakan sebenarnya sudah tepat, akan tetapi perlu penyempurnaan di dalam pengawasan dan pelaksanaannya agar mencegah rembesan garam impor yang dibungkus dan dijual sebagai garam konsumsi.
Dalam jangka panjang, upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal perlu terus didorong agar garam lokal dapat lebih kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar secara optimal.